Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di program Berkat Pagi. Saat ini kita akan masih di kitab Yeremia. Hari ini kita akan berbicara bahwa jangan pernah lalai dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari kita buka dalam Yeremia 48 ayat yang ke-10. Saya akan coba membacakannya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat padangnya dari penumpah darah. Hari ini kita akan memberikan judul jangan lalai di dalam pekerjaan Tuhan, atau jangan tetap giat melayani Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, inilah ayat firman Tuhan yang selalu mengingatkan kehidupan kita bahwa tetap terus giat melayani Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan, tetap giat terus melayani Tuhan. Kenapa? Teman-teman, Bapak Ibu yang diberkati, seringkali kita melakukan pekerjaan kita karena paksaan. Seringkali kita melayani Tuhan karena paksaan. Jangan pernah kamu lalai melayani Tuhan. Lakukan dengan semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala terus melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala terus melayani Tuhan dalam kehidupan kamu. Bapak Ibu yang diberkati Allah, Bapak Ibu yang diberkati, hari ini kita ditegur firman Allah bahwa jangan pernah lalai dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pernah lalai untuk melakukan kebaikan, sehingga dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17 di situ katakan, Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jika kita seorang tahu kebaikan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu bahwa kebaikan Tuhan itu, kita sudah tahu bahwa kebenaran firman Allah itu, kita tidak melakukannya, sama artinya kita berdosa. Bapak Ibu yang diberkati, mari terus belajar melakukan dengan kehendak Tuhan. Sehingga dalam Yakobus ini menegur kita. Sehingga dalam ayat Yakobus ini mengajak kita, jangan kalau sudah tahu kebaikan, jangan karena sudah tahu tentang kebaikan tapi kamu tidak melakukannya, sama artinya berbuat dosa. Kebaikan dalam apa yang Tuhan mau ialah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terkadang kita sering melalaikan kebenaran firman Tuhan. Terkadang kita sering melalaikan perintah-perintah Tuhan. Terkadang kita menganggap remeh firman Tuhan itu, dalam perintah-perintah Tuhan itu yang tertulis dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan dalam Amsal, ini suatu juga teguran dalam kehidupan kita. Amsal 13 ayat 13. Saya akan membacakannya. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ketika kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, ketika kita taat kepada firman Allah, kita akan menerima balasan itu. Kita diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita jarang menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kita sering menganggap remeh kebenaran firman Tuhan. Karena kita jarang melakukan kebaikan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau ialah hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan pernah kamu anggap remeh kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kamu lalai untuk melakukan yang baik. Jangan pernah lalai untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati, marilah kita hidup terus untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, ketika kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan, ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita akan diberkati Tuhan.
Nah, apa yang kita lakukan agar jangan kita lalai dalam pekerjaan Tuhan? Yang pertama, lakukan dengan segenap hatimu. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini juga ayat ini mengajak kita, Bapak Ibu yang diberkati, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hati kamu. Jangan dengan bersungguh-sungguh. Seringkali kita melayani Tuhan, seringkali kita melakukan yang baik karena kita ada mau kita sama orang itu. Siapa tahu nanti dia menolong kita. Jangan pernah perhitungkan untuk melakukan yang baik. Lakukan yang baik itu dengan segenap hati kamu. Lakukan yang baik itu dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya untuk mencari bagaimana manusia memuji kamu, tetapi lakukan yang baik dengan untuk Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, hal yang kedua, melakukan dengan tulus hati. Pelayanan Tuhan itu melakukan dengan setulus hati. Jangan karena paksaan, jangan karena takut pemimpin, jangan karena takut gembala. Bukan hanya cuma untuk melayani di mimbar, tetapi melayani juga kepada orang lain. Melakukan yang baik, mengajak orang lain itu beribadah. Itu suatu pelayanan dalam kehidupan kita. Jangan karena paksaan, jangan karena dipaksa keluarga berdoa, jangan. Tetapi lakukanlah dengan segenap hati kamu, maka kamu akan menerima kuasa Tuhan dalam kehidupan kamu. Sebagai ayat yang penutup, Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan pernah lalai melakukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lalai pada perintah Tuhan. Jangan pernah lalai pada firman Tuhan. Jangan pernah anggap remeh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, yang selama ini, yang pernah lalai datang beribadah kepada Tuhan, semangat lagi. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Immanuel, Allah beserta kita.